Beberapa pertemuan tidak membutuhkan kata-kata, hanya sekilas pandang, sentuhan cepat di udara, dan sesuatu yang tak terlihat mulai bergerak. Pria itu tidak punya waktu untuk memahami apa yang sedang terjadi, namun dia sudah tertarik ke dalam medan energi wanita di hadapannya. Sejenis energi yang tidak bisa ditiru, tidak bisa direkayasa. Itu tidak datang dari penampilan atau ucapan, tetapi dari lapisan yang jauh lebih dalam, frekuensi jiwa. Carl Jung menyebutnya anima, aspek feminin yang bersemayam jauh di dalam alam bawah sadar pria. Ketika seorang wanita hidup selaras dengan jati dirinya yang sejati, tanpa berpura-pura, tanpa mengejar pengakuan, tanpa perlu dipilih untuk merasa utuh, dia membangkitkan anima di dalam diri pria itu. Dan ketika itu terjadi, pria itu tidak bisa menjelaskan mengapa dia merasa tertarik padanya. Dia hanya tahu bahwa sesuatu yang sangat nyata sedang bergolak di dalam dirinya. Ini bukan rayuan, ini bukan strategi. Ini adalah frekuensi tak kasat mata yang dipancarkan oleh seorang wanita yang telah memilih dirinya sendiri dan karena itu tidak lagi perlu dipilih. Nomor 1. Energi feminin tidak datang dari penampilan atau kata-kata, tetapi dari getaran, sebuah frekuensi. Ada momen-momen yang tidak dilihat siapapun, tidak didengar siapapun, namun mengguncang seluruh dunia batin. Seorang pria berjalan ke dalam ruangan melewati puluhan wajah, suara, dan postur yang mencoba menarik perhatian. Tapi kemudian ada seorang wanita, tidak berisik, tidak mencolok, yang membuat langkahnya terhenti. Bukan karena dia lebih cantik dari yang lain atau mengatakan sesuatu yang sangat memikat, tetapi karena ada sesuatu yang tak bernama, seperti arus tak terlihat yang mengalir melalui ruang dan menyentuh sesuatu jauh di dalam dirinya. Lapisan persepsi yang tidak berada di mata atau telinga, tetapi di dalam jiwa itu sendiri. Jiwa tidak mendengar dengan telinga, tidak melihat dengan mata. Ia merasakan melalui frekuensi. Dalam pandangan Jung, manusia tidak hidup hanya dengan akal budi. Kita hidup di dunia yang jauh lebih luas. Dunia ketidaksadaran. Di sana, energi-energi purba bekerja secara diam-diam namun kuat, membentuk emosi, persepsi, dan bahkan pilihan-pilihan terdalam kita. Ketika Jung berbicara tentang anima, dia tidak hanya merujuk pada citra simbolis wanita dalam psike pria. Dia menunjuk pada jenis koneksi yang mampu membangkitkan bagian emosional yang terlupakan, bagian jiwa yang tak tersentuh. Dan energi feminin sejati inilah, bukan dari pertunjukan, tetapi dari kehadiran, yang menciptakan resonansi mendalam itu. Kita sudah terbiasa hidup di dunia yang menilai berdasarkan penampilan. Orang memuji wanita karena senyumnya, sosoknya, atau cara bicaranya yang jenaka atau menawan. Tapi hal yang membuat seorang pria tidak bisa melupakan seorang wanita tidak terletak di sana. Itu terletak pada apa yang tidak bisa dia jelaskan. Perasaan seolah-olah wanita itu telah memasuki ruang batinnya jauh sebelum mereka bertukar satu kata pun. Jung percaya, beberapa pengalaman tidak dapat dipahami oleh kesadaran biasa. Dalam bukunya Man and His Symbols, dia menulis, psike bukanlah milik hari ini. Leluhurnya kembali ke jutaan tahun yang lalu. Kesadaran individu hanyalah bunga dan buah dari satu musim yang tumbuh dari rimpang abadi di bawah bumi. Ini menjelaskan mengapa getaran tertentu tanpa kata-kata masih bisa membangkitkan ingatan leluhur dalam diri kita. Emosi yang akrab, bahkan jika kita belum pernah bertemu. Energi feminin tidak datang dari mencoba terlihat lembut, baik, atau sempurna. Itu datang dari kehadiran sepenuhnya dalam esensi sejati seseorang. Wanita itu tidak mencoba untuk mengesankan. Dia tidak memulas dirinya menjadi orang lain. Dia tidak melebih-lebihkan untuk dilihat. Dan justru karena itulah, keheningannya, keutuhannya memancarkan frekuensi yang sangat berbeda. Frekuensi kebenaran.
itu merasakan kebenaran itu bahkan sebelum interaksi apapun. Karena dalam pertemuan sejati, hal pertama yang bergerak bukanlah pikiran, melainkan energi. Ini adalah cerita yang dialami banyak orang. Meskipun mereka tidak dapat menganalisisnya, itu sangat nyata. Saya tidak tahu mengapa saya tertarik padanya. Dia tidak banyak bicara. Dia bukan yang paling mencolok, tapi saya tidak bisa melepaskan pandangan darinya. Ini bukan dialog film romantis. Ini adalah pengalaman jiwa ketika bertemu dengan frekuensi yang kompatibel. Jung akan menjelaskannya dengan cara yang sederhana namun mendalam. Ketika situasi batin tidak disadari, itu muncul di luar sebagai nasib. Aspek psikologis dari persona. Ketika seorang pria bertemu wanita yang membangkitkan sesuatu yang belum dia sadari dalam dirinya, dia menyebutnya takdir. Tetapi sebenarnya, itu adalah bangkitnya bagian dari ketidaksadarannya. Bagian yang energinya kebetulan disentuh oleh wanita itu. Banyak orang percaya bahwa untuk dicintai, mereka harus melakukan sesuatu yang istimewa. Menjadi lebih cantik, mengatakan hal-hal yang benar, dan membuat seseorang merasa mereka berharga. Tetapi ketika seorang wanita mulai melepaskan semua strategi itu dan mulai hidup dalam kepenuhan, ketika dia tahu dia tidak perlu dipilih untuk merasa berharga, saat itulah energinya menjadi tak tertahankan. Bukan karena dia berusaha menjadi menarik, tetapi karena dia tidak lagi membutuhkannya. Bukan karena apa yang dia lakukan, tetapi karena dia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Jung pernah menulis, "Penglihatanmu akan menjadi jelas hanya ketika kamu dapat melihat ke dalam hatimu sendiri. Siapa yang melihat keluar, bermimpi. Siapa yang melihat ke dalam, terbangun." Dan seorang wanita yang telah terbangun, yang melihat ke dalam untuk menyentuh hatinya sendiri, tidak perlu berteriak untuk dilihat. Energinya cukup kuat untuk dirasakan orang lain tanpa dia harus berbicara. Saat itulah seorang pria merasa seolah-olah wanita itu telah berjalan masuk ke dalam dirinya melalui pintu yang tak terlihat. Pintu ketidaksadaran. Pintu jiwa. Jika Anda pernah memasuki sebuah ruang dan merasakan atmosfer berubah karena seseorang baru saja tiba, maka Anda telah menyentuh jenis energi ini. Itu tidak keras, tetapi itu hadir. Itu tidak menuntut, tetapi itu tidak dapat disangkal. Jung menyebutnya sebagai kehidupan jiwa, bukan jiwa yang ditutupi oleh ego, tetapi jiwa yang dibebaskan dari kebutuhan untuk mengontrol. Hal yang aneh adalah, pria merasakan frekuensi ini sebelum mereka memahaminya, dan karena mereka tidak dapat menjelaskannya, mereka mengingatnya. Mereka tidak melupakan gadis yang mungkin bukan yang paling cantik atau paling sempurna, tetapi yang membawa sesuatu yang sangat nyata, sangat hidup, sangat tenang, sangat kuat. Kealamian yang melucuti senjata mereka, membungkam penghakiman. Mereka hanya merasa, saya dekat dengan sesuatu yang sangat nyata, dan saya tidak ingin meninggalkannya. Itu bukan kata-kata, bukan tubuh, bukan logika. Frekuensi jiwalah yang pertama kali membuat seorang pria jatuh cinta. Dan hal yang paling indah, Anda tidak perlu menciptakannya, karena itu sudah ada di dalam diri Anda. Anda hanya perlu berhenti mengejar dan mulai kembali. Ketika Anda hidup selaras dengan diri Anda sendiri, energi yang Anda pancarkan akan secara otomatis menarik orang yang tepat. Tidak ada taktik, tidak ada rencana, hanya kejujuran dengan esensi Anda. Jung tidak akan mengajari Anda cara merayu. Dia akan mengajari Anda cara menjadi diri sendiri dan membiarkan sisanya dipandu oleh getaran terdalam dari semuanya. Jiwa bertemu jiwa, sebelum pikiran dapat memahami apa yang sedang terjadi. Nomor 2. Wanita yang dicintai pria bukanlah yang sempurna. Dia adalah yang nyata. Dan dari frekuensi itulah, yang datang bukan dari usaha tetapi dari esensi, cinta mulai terbentuk.
Tapi ini bukan jenis cinta yang sering kita lihat di film, di mana semuanya diperhitungkan untuk mengesankan. Ini adalah jenis cinta yang membuat seorang pria duduk sendirian dan bertanya pada dirinya sendiri, mengapa saya tidak bisa berhenti memikirkannya, meskipun dia tidak melakukan apa-apa sama sekali. Saat itulah kita melangkah ke sifat sejati dari ketertarikan. Bukan karena kesempurnaan, tetapi karena kebenaran. Dalam masyarakat saat ini di mana gambar diedit, emosi dikelola, dan setiap kata diukur, kebenaran menjadi langka, dan karenanya menjadi hal yang paling berharga. Seorang wanita yang tidak mencoba untuk mengesankan, yang tidak menyembunyikan ketidaksempurnaannya, yang tidak menampilkan versi dirinya yang mudah dicintai, adalah orang yang menyentuh jiwa pria dengan cara yang paling dalam. Dia tidak masuk untuk membuktikan bahwa dia layak. Dia masuk dan hanya menjadi ada. Dan itu cukup untuk mengubah ruang di sekitarnya. Carl Jung memahami ini secara mendalam ketika dia menulis dalam Modern Man in Search of a Soul. Hanya pria yang dapat dengan tenang merenungkan jiwanya sendiri dan yang dapat melihat kedalamannya sendiri tanpa rasa takut, yang dapat benar-benar bertemu dengan orang lain. Kita tidak bisa mencintai dengan sungguh-sungguh jika kita tidak cukup berani untuk menjadi nyata. Dan wanita yang hidup dalam kebenarannya sendiri adalah undangan tak terlihat bagi seorang pria untuk memasuki pertemuan jiwa ke jiwa, di mana tidak ada lagi peran, hanya kehadiran. Pernahkah Anda bertemu wanita seperti itu? Seorang wanita yang keheningannya berbicara lebih dari 100 kata-kata anggun. Dia tidak berkata, "Lihat aku," namun Anda tidak bisa memalingkan muka. Bukan karena dia mencoba menjadi misterius, tetapi karena dia tidak bersembunyi. Dan ketika seorang wanita tidak menyembunyikan dirinya, dia memancarkan energi yang sangat berbeda. Energi kepercayaan batin. Semacam ketenangan yang membuat orang lain merasa aman tanpa perlu alasan. Jung menyebut ini individuasi. Proses menjadi individu di mana seseorang melepaskan topeng dan peran sosial untuk menjadi diri sejati mereka. Seorang wanita yang telah memasuki perjalanan itu tidak lagi mencoba menjadi sempurna untuk dicintai. Dia tahu, saya bukan apa yang terjadi pada saya. Saya adalah apa yang saya pilih untuk menjadi. Kutipan dari Jung, Memories, Dreams, Reflections. Dia tidak membiarkan luka-lukanya mendefinisikan dirinya, tetapi dia juga tidak menyangkalnya. Dan kejujuran itulah yang menciptakan daya tarik tak terlihat. Anda masih menonton video ini karena mungkin di suatu tempat di dalam diri Anda juga lelah harus terlihat baik-baik saja. Lelah perlu membuktikan harga diri Anda. Berhentilah sejenak. Tanyakan pada diri sendiri, jika saya tidak lagi harus mengesankan siapapun hari ini, akan jadi siapa saya? Apa yang akan muncul jika saya melepaskan kebutuhan untuk dicintai dan hanya membiarkan diri saya ada? Mari kita lihat pengalaman yang akrab. Sebuah pesta yang penuh dengan wanita cantik dan menawan. Tapi kemudian ada satu, bukan yang paling mencolok, namun semua mata terus kembali padanya. Dia tidak banyak bicara, tapi cara dia berdiri, cara dia tersenyum lembut, cara dia tidak terburu-buru untuk dilihat, membuat segalanya tampak mengorbit di sekelilingnya. Itu bukan keberuntungan, itu adalah energi nyata. Dia tidak mengirimkan undangan, dia memancarkan kehadiran. Carl Jung pernah berkata, keutuhan tidak dicapai dengan memotong sebagian dari keberadaan seseorang, tetapi dengan integrasi dari hal-hal yang bertentangan. Dia tidak menjadi magnetis dengan memotong ketidaksempurnaannya, tetapi dengan merangkul seluruh kebenaran. Rasa sakit, kegembiraan, kemarahan, dan bahkan kerinduan yang tenang. Dan itu mengubah seluruh frekuensinya. Ketika dia berjalan ke dalam ruangan, pria tidak berpikir dia cantik. Mereka merasa ada sesuatu dalam dirinya yang membuat saya ingin tinggal. Mungkin itu sebabnya pria mengingat wanita yang nyata, bahkan ketika mereka tidak lagi dalam hidup mereka.
Mereka tidak meninggalkan jejak dalam ingatan. Mereka meninggalkan getaran di dalam jiwa. Seorang pria mungkin lupa apa yang Anda katakan, mungkin lupa gaun apa yang Anda kenakan, tetapi dia tidak akan melupakan perasaan duduk di sebelah Anda jika Anda benar-benar hadir dalam diri Anda sendiri. Ini bukan sesuatu yang Anda pelajari melalui teknik. Ini adalah sesuatu yang Anda menjadi. Begitu Anda berhenti melawan diri sendiri, dan jika Anda masih dalam perjalanan itu, ingatlah kebenaran. Anda tidak membuat Anda lemah. Itu membuat Anda tak tergantikan. Apa yang Anda rasakan ketika mendengar ini? Tinggalkan komentar di bawah untuk memberitahu kami apakah Anda hidup dalam kebenaran Anda atau jika Anda masih mengenakan topeng untuk dicintai. Kita terperangkap dalam budaya melakukan sesuatu untuk dipilih, tetapi Jung menunjuk pada kebenaran yang lebih dalam. Kita tidak dapat mengubah apapun kecuali kita menerimanya. Anda tidak dapat menciptakan daya tarik sejati jika Anda tidak menerima diri Anda sendiri, bahkan ketika Anda tidak sempurna. Dan begitu Anda melakukannya, Anda tidak perlu lagi melakukan apapun. Anda hanya perlu hadir. Saat itulah seorang pria benar-benar merasakan Anda. Bukan sebagai wanita yang perlu dipilih, tetapi sebagai wanita yang telah memilih dirinya sendiri. Dan itu tak tertahankan. Nomor 3. Jung dan konsep anima. Mengapa pria mencintai tanpa tahu alasannya? Ketika seorang wanita memasuki ruangan dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menarik setiap tatapan ke arahnya, itu bukan karena dia adalah pusat perhatian, tetapi karena dia adalah pusat dari dirinya sendiri. Di bagian sebelumnya, kita menjelajahi kekuatan seorang wanita yang hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak mencoba untuk mengesankan, yang tidak memakai topeng emosional, yang hanya hadir. Tetapi apa yang terjadi di dalam diri seorang pria ketika dia bertemu wanita seperti itu? Mengapa dia, bukan orang lain yang menggetarkan jiwanya dengan cara yang tidak bisa dia jelaskan? Untuk memahaminya, kita harus masuk lebih dalam ke inti pemikiran Carl Gustav Jung dan konsep yang dia sebut anima. Jung bukan hanya seorang psikoanalis. Dia adalah kartografer jiwa manusia. Dalam sistem psikologi analitisnya, anima adalah arketipe sentral. Ini melambangkan aspek feminin dalam ketidaksadaran pria. Anima adalah arketipe kehidupan itu sendiri, tulis Jung dalam Archetypes and the Collective Unconscious. Anima bukan sekedar citra ideal seorang wanita yang dihayalkan pria, tetapi simbol hidup dari emosi, intuisi, dan koneksi spiritual. Kualitas yang seringkali ditekan secara tidak sadar oleh pria modern dalam kehidupan sehari-hari mereka. Itulah sebabnya ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang hidup dalam energinya, otentik, mandiri, tidak manipulatif, dia bukan lagi hanya individu tertentu. Dia menjadi cermin yang memantulkan anima di dalam dirinya. Dia tidak mencintainya karena dia ideal. Dia mencintainya karena dia mengaktifkan bagian dari jiwanya yang belum pernah dia sentuh. Dia membangkitkan feminin yang terlupakan dalam dirinya. Kelembutan, emosi, koneksi dengan keindahan di luar kata-kata. Seperti yang ditulis Jung, setiap pria membawa dalam dirinya citra abadi wanita. CW 9 bagian 1. Pertanyaannya adalah, kapan dia akan bertemu orang yang menghidupkan citra itu? Anda mungkin pernah mendengar seorang pria berkata, "Saya tidak mengerti mengapa saya sangat mencintainya." Atau, "Ada sesuatu tentang dia yang tidak bisa saya jelaskan yang terus menarik saya masuk." Ini bukan ilusi. Ini adalah proyeksi anima. Ketika anima di dalam dirinya diproyeksikan keluar dan melekat pada wanita tertentu, tetapi inilah kuncinya. Jika wanita itu hidup dalam kebenaran, tidak mencoba untuk mengontrol atau memiliki, dia tidak mempertahankan kegilaan sesaat. Dia membuka pintu menuju kebangkitan.
Carl Jung menggambarkan ini dengan jelas dalam Two Essays on Analytical Psychology. Anima bukanlah jiwa dalam pengertian dogmatis, tetapi archetype alami yang mengekspresikan fakta bahwa seorang pria memiliki minoritas kualitas feminin. Ketika kualitas-kualitas ini ditekan, sensitivitas, kerentanan, dan koneksi emosional, pria secara tidak sadar mencarinya pada orang lain. Dan ketika dia bertemu seorang wanita yang hidup dari pusat keberadaannya, dia merasakan sesuatu dalam dirinya yang terasa sangat akrab. Sesuatu yang sudah lama terlupakan dalam dirinya sendiri. Itulah sebabnya ikatan terdalam tidak didasarkan pada penampilan atau keadaan, tetapi pada perasaan bahwa saya sudah mengenalnya jauh sebelum kami bertemu. Apakah Anda merasa ini berbicara tentang pengalaman Anda? Pernahkah Anda tertarik pada seseorang dengan cara yang tidak bisa Anda jelaskan? Bukan karena apa yang dia katakan atau lakukan, tetapi karena kehadirannya membuat Anda merasa seperti Anda telah pulang ke diri sendiri. Dan inilah paradoksnya. Justru ketika seorang wanita tidak mencari untuk dicintai, dia membangkitkan cinta paling purba dalam diri seorang pria. Ketika dia tidak mencoba menjadi manis, tidak mencoba menyesuaikan diri dengan ideal dalam pikirannya, dia menciptakan ruang bagi anima nyata untuk muncul. Jung menulis, anima selalu mengandung aspek-aspek ketidaksadaran yang dapat diproyeksikan ke orang dari jenis kelamin yang berlawanan. Dan jika seorang wanita hanya hidup sebagai bayangan, hanya mencerminkan apa yang ingin dilihat seorang pria, dia hanya memperkuat ilusi. Tetapi jika dia hidup sebagai dirinya sendiri, tanpa diedit, tanpa menyusut, dia menjadi undangan bagi jiwanya untuk bangkit ke tingkat keberadaan yang baru. Inilah sebabnya mengapa wanita yang telah mengintegrasikan dunia batin mereka, yang tidak mengejar cinta, yang tidak takut penolakan, yang tidak memutarbalikkan diri mereka untuk menyesuaikan diri dengan orang lain, adalah orang-orang yang membuat pria jatuh cinta tanpa mengetahui alasannya. Karena mereka bukan hanya seseorang untuk dicintai, mereka adalah simbol hidup dari bagian jiwa pria yang rindu untuk diklaim kembali. Jadi emosi itu tidak datang dari pikiran, itu datang dari sesuatu yang jauh lebih dalam dari ketidaksadaran kolektif, tempat arketipe seperti anima hidup dan bergerak. Carl Jung percaya bahwa pertumbuhan sejati hanya terjadi ketika kita mengintegrasikan kembali bagian-bagian dari diri kita yang telah terpecah. Individuasi berarti menjadi individu, dan sejauh individualitas merangkul keunikan kita yang paling dalam, terakhir dan tak tertandingi, itu juga menyiratkan menjadi diri sendiri. CW7. Ketika seorang pria bertemu dengan seorang wanita yang membantunya menghadapi animanya, bukan untuk hidup dalam ilusi, tetapi untuk kembali ke kebenaran. Cinta bukan lagi perasaan sesaat, itu menjadi pintu masuk ke dalam dirinya sendiri. Jadi, jika Anda seorang wanita yang menonton ini, tanyakan pada diri sendiri, dari mana saya mencintai? Dari rasa takut ditinggalkan atau kepenuhan di dalam? Apakah Anda secara tidak sadar memanipulasi dengan kelembutan palsu atau benar-benar berserah pada energi asli Anda? Dan jika Anda seorang pria, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya mencintainya karena dia sempurna atau karena dia mengingatkan saya pada bagian dari diri saya yang tidak pernah berani saya hadapi? Tinggalkan pemikiran Anda di bawah video ini. Kami ingin mendengar dari pengalaman nyata Anda, bukan teori, tetapi kebenaran. Pernahkah Anda mencintai seperti itu? Mencintai tanpa bisa menjelaskannya. Hanya mengetahui bahwa sesuatu dalam dirinya membuatnya mustahil untuk pergi. Nomor 4. Perbedaan antara wanita yang lapar akan cinta dan wanita yang adalah cinta itu sendiri. Tidak setiap getaran menjadi cinta. Ada saat-saat koneksi yang dalam, seolah-olah dua jiwa telah saling mengenal untuk waktu yang lama. Tetapi kemudian segalanya perlahan memudar, bukan karena kurangnya emosi,
Tetapi karena energi tak terlihat yang membuat pria itu menjauh tanpa mengetahui alasannya. Apa yang terjadi? Bukan karena dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa dengannya. Itu karena dia merasakan kekosongan yang tidak bisa dia isi. Ini adalah perbedaan penting antara dua jenis energi feminin. Wanita yang masuk ke dalam hubungan dengan rasa lapar dan wanita yang masuk sebagai perwujudan cinta yang sudah terpenuhi. Satu, membuatnya merasa bertanggung jawab. Yang lain, membuatnya merasa bebas. Mudah untuk mengenali seseorang yang mendambakan sesuatu, bukan melalui kata-kata, tetapi melalui energi. Seorang wanita mungkin cantik, menawan, dan cerdas. Tetapi jika dia memasuki hubungan dengan inti yang kosong, berharap cinta akan mengisi apa yang hilang di dalam, dia secara tidak sadar akan memancarkan sinyal. Tolong pilih saya, tolong lengkapi saya. Dan pria, bahkan jika tidak sadar, secara sadar dapat merasakannya. Karena seperti yang ditulis Carl Jung, orang akan melakukan apa saja, tidak peduli seberapa absurd, untuk menghindari menghadapi jiwa mereka sendiri. Psikologi dan alkimia. Seorang pria akan merasakan tekanan dari sesuatu yang tidak bisa dia jelaskan, semacam tanggung jawab untuk mengkompensasi kekosongan yang bukan miliknya. Sebaliknya, ketika seorang wanita adalah cinta itu sendiri, dia tidak perlu diisi. Dia sudah penuh. Dia memasuki ruang dengan kekuatan yang tenang. Dia tidak berusaha untuk dilihat, karena dia sudah melihat dirinya sendiri. Dan itulah yang membuatnya tak tertahankan. Bukan karena dia membutuhkan seorang pria, tetapi karena kehadirannya mengingatkannya pada bagian utuh dalam dirinya sendiri. Saat itulah dia tidak datang untuk menyelamatkannya dari kekurangan. Dia datang karena dia ingin berada di dekat frekuensi yang membuatnya merasa lebih lengkap dalam keberadaannya. Bisakah Anda mengenali ini dalam hidup Anda sendiri? Coba ingat kembali. Pernahkah Anda merasa tertarik pada seseorang bukan karena mereka membutuhkan Anda, tetapi karena berada di dekat mereka membuat Anda lebih baik, lebih tenang, lebih jujur? Itu bukan kebetulan. Itu adalah efek getaran yang dirujuk Jung ketika dia menulis, hab istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. CW11. Psikologi dan agama. Seorang wanita yang telah menjadi dirinya sendiri, seorang wanita yang tidak lapar akan cinta, memancarkan sinyal yang langsung dikenali oleh jiwa pria. Perbedaan antara kedua energi ini terlihat dalam interaksi sehari-hari. Seorang wanita yang mendambakan kasih sayang akan terus-menerus memeriksa, sering membutuhkan kepastian dan khawatir jika dia tidak menerima perhatian. Dia hidup dalam keadaan kekurangan, dan keadaan itu menyebabkannya secara tidak sadar mengejar. Sementara itu, wanita yang adalah cinta memasuki koneksi tanpa harus membuktikan apapun. Dia tidak terburu-buru. Dia tidak membutuhkan jawaban segera. Dia membiarkan energinya melakukan seleksi dan medannya menarik atau menolak, tetapi tidak pernah melekat. Dan inilah yang penting. Pria tidak lari dari wanita kuat. Mereka lari dari kebutuhan yang menyamar sebagai senyum yang sempurna. Jung memahami ini secara mendalam ketika dia berkata, kesepian tidak datang dari tidak memiliki orang di sekitar Anda, tetapi dari ketidakmampuan untuk mengomunikasikan hal-hal yang tampaknya penting bagi Anda. Memories, dreams, reflections. Seorang wanita yang lapar akan cinta tidak benar-benar kesepian, karena dia tidak memiliki siapa-siapa. Dia kesepian karena dia tidak memiliki koneksi nyata dengan dirinya sendiri. Sementara itu, wanita yang adalah cinta mungkin sendirian, tetapi tidak pernah kesepian karena koneksi yang dia cari sudah dibuat di dalam. Dan itulah yang membuat energinya tak tergantikan. Untuk mengilustrasikan ini, bayangkan dua wanita pada kencan yang sama. Satu mencoba menciptakan suasana, mengajukan pertanyaan yang tepat, tertawa pada isyarat, dengan anggun mengelola setiap detail. Tetapi di matanya ada permohonan diam. Biarkan aku menjadi cukup baik untuk dicintai. Yang lain sedikit bicara, dia mendengarkan.
Dia hadir, dia tidak terburu-buru, dia tidak mencoba untuk mengesankan, tetapi setiap saat dia hidup dari kebenarannya. Tidak ada pertunjukan, tidak ada penghindaran, dan pria itu merasakannya dengan jelas. Di satu sisi ada kebutuhan, di sisi lain ada kepenuhan. Dan dalam kebanyakan kasus, dia akan tertarik pada kepenuhan bukan karena logika, tetapi karena energinya membiarkannya tetap hadir dengan dirinya sendiri. Apakah Anda mencintai dari kekurangan atau dari keutuhan? Apakah Anda mencintai untuk membuktikan bahwa Anda berharga? Atau apakah cinta Anda adalah perpanjangan alami dari keberadaan Anda yang lengkap? Bagikan perasaan Anda di komentar. Ini adalah momen kejujuran di mana Anda dapat berbicara tentang apa yang mungkin belum pernah Anda akui sebelumnya. Ketika Jung berbicara tentang individuasi, proses menjadi individu yang utuh, dia menekankan bahwa itu adalah perjalanan dari perpecahan batin menuju kesatuan. Dan dalam cinta, tidak ada penolak yang lebih kuat daripada seseorang yang lapar untuk dicintai. Karena seperti hukum dasar fisika, energi yang kurang menolak, energi yang terpenuhi menarik. Seorang wanita yang hidup dalam energi saya sudah cukup, tidak mengirimkan sinyal bahaya. Dia memancarkan undangan diam. Jika Anda terjaga, Anda akan mengenali saya. Jika tidak, saya tetap utuh. Carl Jung tidak mengajari kita cara mendapatkan orang lain. Dia menunjukkan jalan untuk menjadi diri kita sendiri. Dan dari sana mencintai bukan sebagai rasa lapar, tetapi sebagai tindakan suci antara dua jiwa penuh yang memilih satu sama lain bukan untuk bertahan hidup, tetapi untuk memperluas kehidupan di dalam. Nomor 5. Cahaya dan bayangan. Mengintegrasikan bayangan untuk menjadi utuh. Dan kemudian ketika seorang wanita tidak lagi memasuki cinta untuk diisi, tetapi masuk sebagai cinta yang sudah lengkap, dia tidak lagi menarik pria melalui rasa kekurangan yang perlu diselamatkan, tetapi melalui medan energi yang kuat yang membuatnya ingin berada di dekatnya, sehingga dia juga bisa merasa lebih utuh. Tetapi ada tingkat yang lebih dalam, sesuatu yang tidak hanya menarik seorang pria, tetapi juga membuatnya mempercayainya, menghormatinya, dan tidak pernah melupakannya. Itu terjadi ketika dia tidak hanya hidup dalam cahaya, tetapi berani melangkah ke dalam kegelapannya. Sebuah perjalanan yang disebut Carl Jung, integrasi bayangan. Mungkin tidak ada dalam filosofi Jung yang lebih penting bagi perjalanan menjadi nyata selain konsep bayangan. Jung percaya, bayangan adalah kumpulan dari semua bagian diri kita yang kita tolak, tekan, atau takuti. Emosi yang berantakan, pikiran yang tidak dapat diterima, kemarahan, kecemburuan, ketidakamanan, dan keinginan tersembunyi. Dalam psikologi dan agama, dia menulis, seseorang tidak menjadi tercerahkan dengan membayangkan sosok-sosok cahaya, tetapi dengan membuat kegelapan menjadi sadar. Anda tidak dapat mencapai cahaya hanya dengan membayangkan hal positif. Anda harus memasuki kegelapan dan membawa cahaya ke dalamnya. Bagi wanita, bayangan seringkali disangkal dengan lebih kuat. Sejak usia muda, wanita diajarkan untuk patuh, lembut, selalu baik, selalu tersenyum, selalu tenang. Kemarahan seorang wanita diberi label sulip. Keinginannya disebut terlalu banyak. Dia dicintai ketika dia manis, diterima ketika dia ceria, sementara kesedihan, kemarahan, dan kelelahannya semuanya terkubur dalam ketidaksadaran. Tetapi apa yang terjadi ketika seorang wanita terus memotong bagian dari dirinya agar sesuai dengan citra gadis yang baik? Dia menjadi mudah dicintai, tetapi tidak pernah benar-benar terlihat. Di sisi lain, ketika seorang wanita mulai melakukan apa yang tidak dianjurkan masyarakat, menghadapi kemarahannya, mengakui kesedihannya, berani berhasrat, berani hancur, berani tidak mengetahui semuanya, sesuatu yang kuat mulai terjadi. Energinya menjadi sangat hidup. Dia berhenti mencoba menjadi sempurna. Dia menjadi utuh. Dan itulah
yang menggetarkan seorang pria jauh di dalam. Bukan karena dia selalu positif, tetapi karena di sekitarnya dia juga merasa aman untuk menjadi manusia sepenuhnya. Terkadang marah, terkadang tidak yakin, terkadang rapuh. Seorang wanita yang telah merangkul bayangannya adalah seorang wanita yang dapat menahan ruang untuk bayangan pria itu. Pernahkah Anda merasa tertarik pada seseorang bukan karena mereka menyenangkan, tetapi karena mereka hidup begitu jujur sehingga tidak ada yang disembunyikan? Mereka tidak harus ceria sepanjang waktu, tetapi setiap emosi yang mereka ungkapkan membawa bobot, kedalaman, dan menyentuh sesuatu yang mentah dalam diri Anda. Bagikan pengalaman Anda, karena melalui kisah-kisah jujur inilah komunitas ini tumbuh dalam kedalaman. Jung menulis, hal yang paling menakutkan adalah menerima diri sendiri sepenuhnya. CW13, studi alkimia. Dan itu benar. Hanya ketika seorang wanita berani mencintai dirinya sendiri dalam kemarahannya, dalam kesedihannya, dalam kerapuhannya, energinya membawa kepenuhan yang nyata. Dia tidak perlu menulis naskah untuk itu. Dia tidak perlu menyembunyikan bagian-bagian yang tidak sempurna. Dia berdiri di sana dengan cahaya dan bayangannya, dan mengundang dunia ke dalam kebenaran. Jenis kehadiran itu tidak hanya menarik seorang pria, itu membuatnya merasa sangat diterima. Contoh nyata, beberapa wanita selalu manis, selalu tersenyum, berpenampilan sempurna, tetapi setelah beberapa kencan, pria itu merasa hubungannya dangkal. Seolah-olah dia sedang memainkan peran yang dia pikir diinginkan pria itu. Sebaliknya, ada wanita lain yang tidak takut mengatakan dia merasa tidak aman, yang secara terbuka membagikan rasa sakit masa lalu, yang tidak menyembunyikan air matanya, dan dialah yang meninggalkan tanda yang tak terlupakan. Bukan karena dia perlu diselamatkan, tetapi karena dia telah menyelamatkan dirinya sendiri dengan menolak untuk meninggalkan bagian manapun dari siapa dia sebenarnya. Ketika seorang wanita melangkah ke dalam perjalanan mengintegrasikan bayangannya, dia menjadi utuh. Jung menyebut ini individuasi, proses di mana semua bagian diri kita yang terfragmentasi dibawa kembali ke dalam kesatuan. Dalam Archetypes and the Collective Unconscious, dia menulis, individuasi berarti menjadi seorang individu, dan sejauh individualitas merangkul keunikan kita yang paling dalam, terakhir, dan tak tertandingi, itu juga menyiratkan menjadi diri sendiri. Itu tidak berarti menjadi citra sempurna yang diinginkan orang lain. Itu berarti menjadi satu-satunya diri Anda yang sebenarnya. Dan itulah yang menciptakan jenis daya tarik yang tidak dapat ditiru. Seorang wanita yang telah mengintegrasikan bayangannya tidak mencari validasi dari dunia. Dia tidak takut disalahpahami. Dia tidak percaya dia harus mudah dicintai agar layak dicintai. Dia membiarkan setiap bagian dari dirinya ada. Dan kebenaran itulah yang menggetarkan pria yang cukup sadar untuk merasakannya. Jika Anda sedang dalam perjalanan kembali ke diri sendiri, jangan takut pada bayangan. Jangan takut pada bagian-bagian dari diri Anda yang pernah diberi label jelek, terlalu banyak, atau tidak dapat diterima. Karena hanya ketika Anda berani menghadapinya, Anda tidak lagi dikuasai secara diam-diam oleh mereka. Anda akan hidup, bukan tampil. Anda akan mencintai, bukan menawar. Dan cinta akan menemukan Anda, bukan karena Anda sempurna, tetapi karena Anda nyata. Nomor 6. Tidak ada lagi mengejar. Tidak ada lagi kebutuhan untuk dipilih. Hanya bergetar. Ketika seorang wanita telah merangkul cahaya dan bayangannya, dia tidak lagi membutuhkan penerimaan untuk merasa berharga. Dia tidak mencoba melembutkan kemarahannya agar tampak menyenangkan. Tidak menyembunyikan kesedihannya agar tampak positif, dan tidak menekan keinginannya agar sesuai dengan harapan seseorang. Saat dia berhenti menyesuaikan dirinya agar sesuai dengan cetakan wanita ideal, sesuatu yang mendalam mulai terungkap. Dia berhenti mengejar, berhenti mencoba untuk dipilih, dan mulai bergetar dari inti keberadaannya.
Ini adalah transformasi yang disebut Carl Jung sebagai individuasi. Bayangkan ini, seorang wanita berjalan ke dalam ruangan bukan dengan keinginan untuk dilihat, tetapi dengan kedamaian. Tenang seseorang yang sudah melihat dirinya sendiri terlebih dahulu. Tidak perlu tampil, tidak perlu menonjol, tidak perlu menyenangkan. Dia tidak bertanya, "Akankah kamu memilihku?" Dia hidup dengan kepastian yang hening. Saya telah memilih diri saya sendiri. Ini bukan sikap dingin atau arogansi. Ini adalah energi integrasi. Ketika semua bagian dari dirinya telah kembali ke pusat yang tidak lagi bergantung pada validasi eksternal. Jung mendefinisikan individuasi sebagai perjalanan kembali ke diri sejati, di mana ego tidak lagi menjadi pusat alam semesta, tetapi menjadi jembatan menuju diri yang lebih besar dalam hubungan antara ego dan ketidaksadaran. Dia menulis, individuasi berarti menjadi satu makhluk yang homogen, dan sejauh individualitas merangkul keunikan kita yang paling dalam, terakhir dan tak tertandingi, itu juga menyeratkan menjadi diri sendiri. Seorang wanita yang telah memasuki perjalanan ini tidak lagi bertindak karena kekurangan. Dia tidak mencintai untuk diisi. Dia tidak melakukan untuk dicintai. Dia mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, dan segala sesuatu yang lain adalah cerminan dari itu. Pernahkah Anda bertemu wanita seperti itu? Seorang wanita yang tidak mengejar cinta atau menghindarinya. Dia hadir seperti medan magnet alami di sekelilingnya. Anda tidak merasa dimanipulasi, dan Anda tidak merasa dihakimi. Tetapi Anda merasa tertantang, karena keutuhannya tidak mengizinkan energi setengah hati. Inilah tepatnya yang dimaksud Jung ketika dia berkata, diri adalah tujuan hidup kita. Karena itu adalah ekspresi terlengkap dari kombinasi takdir yang kita sebut individualitas, memories, dreams, reflections. Wanita yang terindividuasi tidak menunggu untuk dipilih. Dia memilih. Tetapi pilihannya bukanlah strategi. Itu adalah frekuensi. Sesuatu yang menarik terjadi ketika seorang wanita bergetar dari pusatnya. Energinya mulai memilih untuknya. Dia tidak perlu mengontrol siapa yang masuk atau keluar dari hidupnya. Medan yang dia pancarkan melakukan penyaringan. Mereka yang beresonansi tetap tinggal. Mereka yang tidak siap secara alami memudar. Seperti sinyal radio, tidak ada yang dipaksa untuk mendengarkan. Tetapi hanya mereka yang selaras yang akan mendengar. Dia tidak memanipulasi. Dia tidak memikat, tetapi dia tidak bisa diabaikan. Bagaimana perasaan Anda ketika mendengar ini? Pernahkah Anda berada dalam keadaan di mana Anda tidak perlu mencoba, namun orang, peluang, atau koneksi yang tepat menemukan Anda? Atau apakah Anda masih secara tidak sadar mengejar sesuatu untuk mengisi kekosongan batin? Bagikan di komentar, agar Anda juga dapat terlihat dalam perjalanan Anda kembali ke pusat Anda. Jung berkata, apa yang Anda lawan tidak hanya bertahan, tetapi akan tumbuh ukurannya. Ketika seorang wanita melawan kebenaran dirinya sendiri, melawan kesepian, emosi, kebutuhan, kerinduan, dia terus mengulangi pengejaran. Tetapi ketika dia berhenti, ketika dia membiarkan dirinya ada sebagaimana adanya, dia tidak lagi perlu dicari. Dia hanya perlu diam dan membiarkan energinya melakukan pekerjaannya. Ini contoh nyata. Anda bisa melihat ini dengan jelas saat kencan. Dua jenis energi. Satu, wanita aktif, banyak bertanya, terus menjaga percakapan. Berusaha keras untuk menarik perhatian. Tidak salah, tetapi melelahkan. Wanita lain mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Hadir tanpa rasa takut akan apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia tidak perlu mencetak poin. Keheningannya membuat yang lain ingin tahu lebih banyak. Bukan karena dia punya taktik, tetapi karena dia punya pusat. Jung menekankan, hak istimewa seumur hidup adalah menjadi diri Anda yang sebenarnya. Cewek 11, Psikologi dan Agama. Hadiah terbesar dalam hidup adalah menjadi diri sejati Anda. Dan wanita yang telah berjalan melalui bayangan
menghadapi luka-lukanya, menyembuhkan dirinya sendiri, dan mencintai dirinya sendiri tanpa syarat adalah wanita yang telah menjadi. Dia tidak memilih karena rasa takut. Dia tidak mencintai karena kekurangan. Dia hanya bergetar dari keutuhan. Seorang pria yang memasuki ruangnya tidak akan merasakan undangan yang mendesak, tetapi dia akan merasakan dorongan untuk menjadi layak. Bukan karena dia menuntutnya, tetapi karena kehadirannya menetapkan frekuensi yang cukup tinggi sehingga kecuali dia bangkit, dia akan merasa tidak layak. Dan itulah sifat sebenarnya dari ketertarikan batin. Pernahkah Anda mengalami momen ketika Anda tidak perlu mencoba, tetapi dilihat dengan cara yang benar? Pernahkah Anda mencintai dari pusat Anda? Atau apakah Anda masih berlari mencari validasi? Tuliskan. Karena terkadang Anda tidak membutuhkan jawaban segera. Anda hanya membutuhkan kejujuran untuk mengajukan pertanyaan. Dan kemudian ketika semua strategi sudah diam, ketika setiap pertunjukan sudah lelah, apa yang tersisa bukanlah teknik, bukan rahasia, tetapi kebenaran yang Anda hidupi. Pria tidak jatuh cinta karena Anda masuk akal. Mereka jatuh cinta karena sesuatu yang dalam di dalam diri mereka tergerak ketika mereka berada di dekat Anda. Frekuensi yang tidak bisa dilihat, tetapi tidak bisa diabaikan. Getaran yang tidak bisa dianalisis, tetapi tidak bisa dilupakan. Seorang wanita tidak perlu bujukan ketika dia sepenuhnya menjadi dirinya sendiri. Dia tidak perlu menjelaskan. Dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Kehadirannya adalah jawabannya. Cinta sejati tidak datang dari logika. Itu adalah resonansi dari dua jiwa di mana masing-masing diundang untuk menjadi versi yang lebih jujur dari siapa mereka. Berhentilah bertanya bagaimana cara dipilih. Mulailah memilih diri sendiri. Berhentilah mengejar cinta seolah-olah itu adalah hadiah yang tidak terjangkau. Hiduplah, bergetarlah, dan muncullah seolah-olah Anda sudah menjadi cinta. Karena dalam keadaan itu, Anda tidak perlu lagi mengejar siapapun. Orang yang dipanggil oleh energi Anda akan mengenali Anda, bahkan sebelum mereka mengerti apa yang baru saja terjadi. Dan itu adalah undangan tanpa kata-kata, yang tidak bisa ditolak oleh jiwanya. Jika Anda merasa ini menyentuh sesuatu di hati Anda, jika sesuatu di dalam diri Anda diam-diam tergerak oleh kebenaran ini, jangan biarkan itu berlalu. Berlanggananlah ke saluran ini untuk terus berjalan di jalan penemuan diri, penyembuhan, dan kebangkitan feminin melalui lensa mendalam Carl Jung. Setiap video adalah langkah lebih dekat ke diri sejati Anda. Ikuti sekarang, karena jiwa Anda pantas dipelihara oleh kebenaran, bukan oleh kepura-puraan.